Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal habaibul ajilla wal fudala, faya ayyuhal ulama'ul kurama, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kepada para habaib, para dzurriyyah, para cucu-cucu dari Nabi Muhammad SAW yang sungguh-sungguh sangat saya cintai dan saya hormati, wabil khusus guru saya, guru kita semua, beliau As-Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, As-Sayyidil Habib Ahmad bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, Sayyidil Habib Yusuf bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, dan putra-putra daripada almarhum Sayyidil Habib Faisal. Mudah-mudahan semua diberi panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan bisa membimbing kita sampai berjumpa dengan manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada segenap pengurus Takmir Al-Huda dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di masjid yang sungguh sangat saya cintai dan kita cintai bersama ini. Dan yang kedua, manakala ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih 24 tahun saya ada di tempat ini dan Allah mentakdirkan saya harus kembali ke tanah kelahiran. Tapi walau bagaimanapun, hati saya dengan saudara-saudara, khususnya masyarakat yang ada di Bulusan ini, insya Allah tidak akan pernah lepas. Dan mudah-mudahan kita semua yang pernah berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita bisa berjumpa besok di surganya Allah, surga Jannatun Naim. Tidak ada yang perlu saya sampaikan karena saya dari Gendeng menuju ke sini ini karena ingin dengarkan pengajian dan ingin nampani rahmat barokahnya daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saudara-saudara, hanya satu pesan saja, singkat, padat, mungkin ringkas, jelas. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar, pernah menyampaikan dalam kalamnya, la tastabdi min hunnawala walakin istabdi min nafsika wujudal iqbal. Apa artinya? Jangan kalian ini punya prasangka, jangan kalian ini mengira bahwa karunia Allah ini terlambat datang kepada kalian. Tapi yang sebenarnya, kalianlah sebenarnya yang selalu terlambat kasep mengambil karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini singkat saudara-saudara. Jangan merasa kalian ini, kita ini, Allah telat memberikan karunia kepada kita. Tapi sebenarnya yang terjadi, kita yang selalu telat, selalu kasep mengambil karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita uji saudara-saudara, apa benar kata-kata ini? Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan sholat 5 waktu berjamaah ini adalah banyak-banyaknya Allah memberikan karunia, rahmat dan barokahnya. Tapi ternyata di antara kita hanya berapa persen yang istiqomah di dalam sholat 5 waktu berjamaah. Artinya apa? Kasep kita mengambil karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah dan Rasulnya, bahkan Rasul menyampaikan, majelis dzikir ini menyebabkan apa? Haffathumul malaikah, akan menyebabkan kita akan dijaga, diliputi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dihujani rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah, hadirnya kita di tempat majelis dzikir, sholawat sini akan menyebabkan hati kita diberi ketenangan oleh Allah.
Bahkan apa kata Nabi, wa dzakarallahu fiman indah. Satu persatu nama kita yang zikir saat ini disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini kan berupa sebuah karunia yang sangat besar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hanya berapa persen manusia yang cinta terhadap majelis-majelis seperti ini. Artinya apa? Terlambat lagi kita mengambil karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak tapi istiqomah, dan karena bacaan Al-Quran itulah akan membawa ketenangan, huwa syifa'ul linnas, itu adalah obat, itu adalah karunia Allah. Tapi kita membaca Quran hanya kalau sempat saja, terlambat lagi kita mengambil karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokahnya majelis ini kita tidak lagi terlambat untuk selalu mengambil karunia rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para masyayikh semuanya, terkhusus kepada saudara-saudara kami Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho Yusuf An-Nagib Ibn Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, kepada paman kami Al-Habib Hamid Al-Muhdar, guru kita, orang tua kita Kiai Haji Ahmad Kusairi Mukhtar, Ustadz Fathan, dan seluruh jajaran Takmir Al-Huda, dan seluruh yang hadir di tempat ini, dari para kiai, asatid semuanya tanpa terkecuali. Hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah Allah mengembalikan kita dalam keadaan fitrah, kita benar-benar menjadi manusia yang bersemangat untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Ketika Allah memberikan kabar kepada kita bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah, karena tidak ada tempat setelah dunia ini, puncak dari semua tempat barzah dan akhirat, kecuali surga dan neraka, maka tidak ada tempat yang paling layak dan harus kita semangat untuk masuk ke dalamnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah seharusnya bagi kita untuk takut apabila kita ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya atau belum pantas untuk kita mengatakannya. Seperti apa yang dikatakan oleh para aulia dan lain sebagainya, bahwa saya beramal ini karena Allah, bukan karena surga, ataupun bukan karena takut kepada neraka. Mereka berkata itu dengan apa yang mereka rasakan, yang belum pantas bagi kita semua untuk mengatakannya. Ya, kita ingin masuk surga. Alasannya kenapa? Karena di sanalah bertempat orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut sama neraka. Alasannya kenapa? Karena di sanalah Allah menempatkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rindu dengan surga. Kenapa? Karena di sanalah tempat pertemuan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita takut masuk neraka
karena pasti yang masuk neraka tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu gambaran sukses yang sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udhilal jannata faqad faz." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Percuma sukses di dunia kalau terakhirnya masuk neraka. Dan ya, tidak percuma walaupun kita ini miskin, susah, banyak ujian, tetapi ketika puncak penantian kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu diingat bahwa surga itu bukan sesuatu yang perlu diangankan, tetapi perlu diusahakan. Berbeda di antara angan-angan dan dia itu berharap. Berbeda di antara angan-angan dan berharap. Orang yang berangan-angan ini hanya berkeinginan tanpa ada usaha. Tetapi orang yang berharap ini dia berkeinginan dan ada usaha yang dia lakukan. Jadi beda ya, kita kepingin masuk surga, kepingin. Tapi punya dosa, tidak bangun ketika malam, bohong namanya. Sama seperti katanya Gus Mat, kepingin masuk surga, iya. Gimana sholatnya berjamaah? Enggak, bohong berarti keinginannya. Ya, maka perbedaan di antara orang yang berangan-angan dan orang yang berharap. Berharap itu dia berkeinginan dan ada usaha yang dia lakukan. Apabila orang berangan-angan, dia berkeinginan, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia angan-angankan. Oleh karena itu, Sayyid Al-Habib Al-Muhaddis Profesor Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau berkata, Pak, Al-Jannah ma hibalash. Surga itu tidak gratis, Pak. Surga itu tidak gratis. Mahal surga itu. Ala inna sil'atullahil ghaliyah, kata Rasul. Ala inna sil'atullahil jannah. Balasan Allah itu mahal. Apa sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita itu mahal. Apa sesuatu tersebut? Surga. Seandainya kita memberikan harta kita, nyawa kita, umur kita untuk membeli surga, niscaya nyawa kita, harta kita dan apa yang kita lakukan itu murah apabila itu sebagai mahar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja itulah karena terlalu cintanya kita terhadap sesuatu sehingga membutakan kita untuk melihat yang lainnya. Terlalu cintanya kita kepada dunia sehingga sedikitnya keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran surga dan yang menerangkan adalah orang yang tepat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan surga tersebut kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa merindunya mereka dengan surga sehingga tidak ada tersisa sedikit pun di dalam hati para sahabat keinginan untuk mencapai dunia sama sekali. Sehingga ketika diterangkan, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketika perang Badar itu, ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang ketika hendak berperang di perang Badar. Diangkat pedangnya sama Rasulullah. Dilihat sama sahabat, surga ya Rasulullah, surga. Iya, surga katanya. Mau buka itu ditinggal kurmanya. Kalau nunggu sampai makan kurma, kesuwen. Setelah ditinggal sama surga, ditinggal kurmanya, langsung menuju meninggal pada waktunya apa? Rindu dengan surga. Lah kita tidak tahu harganya surga. Lebih senang kalau kita dikasih uang 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Surga, Pak, surga. Surga. Diterangkan dengan orang yang tepat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Mereka tuh sibuk, boleh kalian sibuk untuk mencari akhirat kalian, tapi ingat jangan lupa sama dunianya. Kok sampai lupa sama dunia, sahabat, sampai diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan terbalik 180 derajat. Kalau kita tidak pernah ingat sama akhirat sampai perlu diingatkan sama
Karena sibuknya sama dunia. Kalau sahabat itu sampai lupa dunia sama sekali, perlu diingatkan sama Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu masalah dunia ini. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Sehingga ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tahu harga daripada surga tersebut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat." Yang namanya surga itu diliputi, ya, jalan menuju surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Apabila kita bisa menembusnya, maka surga tempat yang akan kita tempati. Orang sibuk cari uang, ketika sudah uang ada di tangannya dengan usaha yang dia lakukan, harus dia sedekahkan. Apa? Saya capek-capek kok dikasihkan ke orang. Ini namanya makare, hal-hal yang tidak disukai orang pada umumnya. Orang sudah capek, tidur pulas, ya, dia dianjurkan untuk bangun ketika tengah malamnya. Ada apa? Orang saya capek, tidur saja sudah. Inilah hal-hal yang tidak disukai, yang hanya dengan ketika kita melakukan hal-hal ini, itu adalah mahar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa hufatin nar bisyahawat, dan yang namanya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang berbau syahwat. Terus masuki syahwat kita. Teruslah kalian mengikuti dengan apa yang diajarkan dan diajak oleh hawa nafsu kita. Orang yang selalu mengikuti ajakan hawa nafsunya, maka tempat yang paling pantas untuk dia masuki, karena dia memasuki jalan tersebut, adalah nerakanya Allah, wa iyadzubillah. Di sana seseorang tidak akan tahu dengan keluarganya lagi. Ya, harapan hanyalah tinggal harapan, penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Ketahuilah bahwa umur kita itu seperti es batu yang berada pada bukan tempatnya. Es batu kalau taruh di kulkas tetap Pak tidak akan berkurang. Ini saya bilang apa? Yang bukan pada tempatnya. Maka dia akan terus menetes baik kita gunakan ataupun tidak. Begitulah perumpamaan umur kita. Kita gunakan atau tidak kita gunakan, tetap umur kita akan berkurang setiap detiknya. Maka jadilah manusia yang cerdas. Mintalah barokah dalam umur kita, supaya umur kita ini makmur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu seharusnya tanda-tanda orang yang diterima ibadahnya pada bulan Ramadan. Karena suatu kebaikan apabila diterima, maka akan membuahkan kebaikan yang lebih besar. Namun sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menarik kepada maksiat yang lainnya. Maka tanda yang paling jelas seseorang ibadahnya diterima oleh Allah pada bulan Ramadan adalah tetapnya dia di dalam menjaga amal tersebut walaupun di luar Ramadan. Ya, adalah tetapnya dia di dalam menjaga amal perbuatan yang biasa dia lakukan pada bulan Ramadan, sehingga hari-harinya seperti Ramadan walaupun dia bukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu ya, ada tanda-tanda. Beliau Sahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau berkata apa? Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasin basiratin minka. Yang namanya ijtihad itu badlul majhud li nailil maksud, atau yang seperti ini maknanya, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, itu namanya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguhnya kalian dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, apapun itu, ya, dan malas-malasannya kalian dengan sesuatu yang diminta oleh Allah, itu pertanda paling besar kalau mata hati kita sekarang sudah buta, tidak bisa melihat sama sekali. Kita ini dikasih kesempatan hidup bukan untuk cari dunia, cari akhirat, cari surga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, cuma untuk dilihat sama Allah, siapa yang paling bagus, siapa sih yang percaya sama saya ini? Apa lebih percaya sama akalnya? Apa lebih percaya sama syaitonnya? Apa lebih percaya dengan hawa nafsunya? Atau dia hambaku ini lebih percaya dengan apa yang aku janjikan?
dilihat sama Allah. Di sanalah nilai seorang manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lebih mempercayai apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin ibadah yang dia lakukan memiliki nilai yang lebih daripada orang-orang yang lainnya. Sama-sama salat duha dengan hati yang penuh dengan iman itu berbeda dengan orang-orang yang salat duha di hatinya ada keraguan-raguan. Karena itu tidak mengherankan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata apa? Andainya seluruh umatku ditimbang keimanannya dan di sebelah timbangan lainnya itu adalah iman Sayyidina Abu Bakar, niscaya akan mengungguli iman Sayyidina Abu Bakar dari seluruh iman. Hati yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Yang ketika semua orang sedetik ada keraguan setelah pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Isra dan Mi'raj, hanya Sayyidina Abu Bakar yang berkata, wa in qala faqad shadaq. Kalau dia sudah berkata, maka benar yang dia ucapkan, yaitu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan sama Allah, Allahumma imanan ka imani Abi Bakrin ya Rabb. Ya Allah, kita meminta kepada Allah iman seperti Allah memberikan iman tersebut kepada hati Sayyidina Abu Bakar yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Orang yang seperti ini yang mempunyai nilai lebih dari manusia yang ada pada umumnya. Ya, maka jangan samakan. Saya sama-sama sholat duha, saya sama-sama sedekah, saya sama-sama sholat qiyamul lail. Beda, Pak. Apa yang membedakan? Yaitu kualitas keimanan yang ada di dalam hati kita itu membedakan kadar kemanusiaan dan nilai kita di mata Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Itulah ya. Oleh karena itu ya, apabila Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, kita dikehendaki menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibukakan mata hati kita sehingga bisa melihat sebagaimana seharusnya. Sekarang kan buta semua kita ya, semoga dibelekkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berkata fa idza aradallahu fatha basiratil abdi asghalahu fid dhahir bi khidmatihi wa fil batin bi mahabbatihi. Apabila Allah berkehendak untuk membuka mata hati seorang hamba, maka hamba tersebut akan disibukkan di dalam dohirnya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan melihat mereka adalah orang-orang ahli istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan hanya ibadah dohir yang mereka lakukan, tetapi hatinya dipenuhi dengan cahaya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hatinya pula dipenuhi dengan cahaya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa kullama adumatil mahabbah fil batin wal khidmah fil zahir qawiya nurul basirah hatta yastawliya 'alal basar fayagibu nurul basar fi nuril basirah. Ya, sehingga semakin besar cahaya kecintaan dalam hati seorang hamba, ya, dan khidmahnya semakin banyak di dalam dohirnya. Jadi kelihatan badannya itu selalu dia itu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya semakin besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin terang benderang cahaya yang ada dalam hatinya. Saya pernah menerangkan dahulu ya, bahwa yang namanya basor, pandangan, ini namanya ini ain, mata. Mata ini dohirnya ini, pandangannya namanya basor dalam bahasa Arab. Beda ya, percuma ya kalau punya mata tetapi tidak bisa melihat. Banyak orang buta yang dia itu melek, tapi tidak bisa melihat. Orang tidur melek banyak apa enggak? Banyak. Bisa kelihatan apa enggak? Karena pandangannya ditutup ketika itu. Ini hati namanya, tetapi pandangannya namanya basiroh. Basiroh itu persis seperti mata kita. Mata hati ini persis seperti mata kita. Kena debu sedikit saja sudah terganggu pemandangannya. Ini ya, kena debu sedikit sudah sakit, mata ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya sudah. Begitupun hati. Apalagi kena batu yang seperti ini ya.
cinta sama dunia penuh dalam hatinya. Lagi gimana terus? Hati yang sehat saja apabila terkena sesuatu yang kecil maka akan terganggu hati tersebut. Lah gimana hati yang sakit secara total? Terus gimana terus? Ya. Nah, itu permisalannya. Juga mata ini walaupun dia bisa memandang, diperlukan yang namanya cahaya. Seandainya dimatikan semua lampu, walaupun dia bisa memandang, tidak akan berguna dengan semestinya. Begitupun hati ini, walaupun hatinya orang bisa melihat, tetapi tidak ada cahayanya, maka tidak akan bisa melihat pula. Karena itu perlu orang ini melakukan ibadah. Karena di sanalah orang membeli cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu percuma apabila hatinya tidak bisa melihat. Keduanya harus ada dalam hati seorang hamba. Hati yang sehat dan cahaya yang kuat sehingga hatinya bisa melihat seperti yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Percuma banyak ibadah kalau dia hatinya dalam keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Percuma seseorang banyak ibadah tetapi di dalam hatinya menyimpan keraguan-raguan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni itu ya, beliau, demi Allah seseorang itu tidak akan bisa menjadi hamba dengan benar sampai dia meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun dia beribadah seperti malaikat, tidak akan mendapatkan hasil daripada ibadah yang dia lakukan sampai dia yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Namun sebaliknya, fa idza aradallahu khidlana 'abdihi, apabila Allah ini akan membuat celaka kepada hambanya, ya, asghalahu fi dhahir bi hidmatil aqwan wa fil batin bi mahabbatiha, maka dia akan dibuat sibuk untuk berbakti kepada dunia ini. Di dalam dohirnya, harinya sudah seakan-akan sudah tidak ada waktu lagi sudah untuk yang lainnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ditanya kenapa? Mengejar karir. Karir. Kejaran terus ya. Karena dia akan berlari. Karena yang namanya uang ini apa? Nominal, Pak. Sekali lagi, uang ini apa? Uang ini angka, Pak. Sampean kejar tidak akan ada habisnya, karena angka itu akan terus bertambah. Sehingga tidak akan ada yang namanya puncak daripada pengejaran yang sampean lakukan. Karena uang itu nominal. Nanti orang punya 500 ribu kepingin 1 juta, 1 juta kepingin 10 juta, punya 10 juta kepingin 100 juta, 100 juta kepingin 1 miliar, 1 miliar 1 triliun, 1 triliun 10 triliun, 100 triliun, 1000 triliun. Lau kana libni Adam wadiyan min dahabin, kata Rasulullah, seandainya milik anak Adam satu wadi, satu lembah daripada emas. Lembah itu tanah di antara dua gunung, Raung sama Gunung Ijen. Di bawahnya itu emas semuanya. Dimakan 70 turunan tidak habis. La tamanna lahu an yakuna wadiyan. Manusia pasti akan berhayal dia masih mempunyai dua lembah. Padahal sudah satu lembah punya dia. Kata Rasulullah, walan yamla afahu illa turab. Tidak bisa membuat dia puas sampai disumpet sama tanah di kuburan baru tahu. Wa yatubullah ala man tab. Allah bisa mengampuni bagi orang-orang yang tobat sebelum dia meninggalnya. Sadaro. Uang itu nominal, tidak akan bisa penuh. Ditambahi nolnya berapapun sampai hari kiamat, ya tetap itu uang nominal, tidak akan ada habisnya. Jadi sampean mengejar sesuatu yang tidak akan sampai pada puncaknya. Sehingga apa? Menghabiskan umur kita tidak akan selesai-selesai itu semuanya. Oleh karena itu apabila Allah ingin mencelakakan seorang hamba, dibuat dohirnya sibuk untuk khidmah kepada dunia. Wa fil batin, dan di hatinya dengan mencintainya. Sudah hidupnya untuk dunia, hatinya untuk dunia. Walaupun dia sholat, dia ibadah, dia tidak akan ada sama Allah ketika dalam ibadahnya. Karena hatinya sudah dicuri. Sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, ya dunia, man hodamaki fastakhdimi, wa man hodamani fahdumi. Wahai dunia, siapa orang yang berkhidmah kepadamu, jadikan dia pembantumu. Pembantunya siapa? Dunia.
Budak Pak, walaupun dia berdasi. Budak walaupun dia bermersi. Ya, tetap dia itu budak. Tidak ada bagusnya, tidak ada mulianya orang-orang itu kalau dipanggil budak kecuali budaknya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, waman khodamani, siapa orang yang berkhidmat kepadaku, fahdumi, maka jadilah kamu itu budak bagi mereka. Siapa yang menjadi budak sekarang? Dunia. Ya, tidak akan salah demi Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka percuma ibadah yang dilakukan oleh seseorang walaupun dia itu seperti malaikat ibadah yang dilakukan, kalau di dalam hatinya masih menyimpan keraguan-raguan di dalam apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pegang kata-kata ini. Ibadah Allahu Akbar, nangis-nangis hatinya ragu masih, tidak percaya dengan jaminannya Allah. Buat apa? Mau percaya sama siapa sampean? Untuk apa ibadah itu? Kalau tidak percaya dengan sampean yang sembah. Buat apa sampean sujud? Bersujud dengan sesuatu yang sampean tidak percaya dengan firman-Nya. Sujud model apa kayak gini nih? Sampean tidak percaya dengan seseorang yang sampean berharap kepingin kumpul nanti pada hari kiamat. Apa itu? Sabdanya Nabi Muhammad SAW. Terus keinginan yang seperti apa yang model seperti ini nih? Yang cerdas dalam beribadah, tidak perlu banyak-banyak sampean, tapi yang berkualitas nilai ibadahnya, dan tidak akan berkualitas sekali lagi sampai kita benar-benar percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga nilai ibadah kita akan berbeda dari orang-orang pada umumnya. Itulah yang dikatakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu, harapan dari Allah dengan memberikan kita bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang hatinya penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Maksudnya apa? Maksudnya sampean itu supaya menjadi orang kaya. Tidak perlu nunggu Ramadan sampean untuk mendapatkan pahala yang besar. Tetapi setiap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap harinya seakan-akan malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak perlu nunggu setahun sampean. Tapi setiap malam dan setiap waktu itu bagaikan malam Lailatul Qadar. Diberikan barokah luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa ini. Karena ketika berbicara tentang qabulnya suatu amal, diterimanya suatu amal, Allah tidak memberikan sifat yang lain di dalam Al-Quran kecuali firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya amal orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika dia mempercayai secara utuh dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah karena percaya dalam hatinya, dan menjauhi semua yang dilarang Allah karena percaya dalam hatinya. Semoga Allah menugerahkan itu semua ya kepada kita semua ya. Hati yang masih sakit ini supaya disembuhkan oleh Allah, dan seandainya sudah mati pun semoga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hidup ya, tetapi semoga diberikan cahaya sehingga mata kita menjadi sehat dan bisa melihat sebagaimana mestinya, seperti Allah memberikan kesehatan dan penglihatan tersebut kepada hamba-hamba yang soleh. Dan puncak harapan kita, semoga Allah memandang kita dengan pandangan ridho, dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang layak untuk mendampingi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah puncak cita-cita bagi seorang hamba ketika dia menjadi manusia yang berhak untuk mendampingi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga tidak meninggal dunia kecuali ditampakkan wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga hilang kesedihan kita ketika kita hendak meninggalkan keluarga yang kita cintai, bertemu dengan seseorang yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apabila ada dalam kubur ya, badan kita, kubur-kubur kita semoga dijadikan taman-tamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solihin, solehat,
bisa membanggakan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berkumpul dengan mereka di dunia, di barzah, sampai di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyal Fatihah.